Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk part yang kedua kemarin berakhir di lambang atom yang bermuatan ya. Jadi ibu flashback lagi kalau X plus, jadi lambang atom yang ada plusnya berarti melepaskan elektron. Yang X yang ada lambang yang ada minnya berarti menangkap elektron. Ya, jadi yang berkurang bertambah itu hanya elektron. Proton dan neutron itu tetap. Nah, jadi contoh misalnya ibu punya atom seperti ini. Ya, Na plus 1123. Nah, tentukan protonnya berapa, elektronnya berapa, neutronnya berapa. Nah, jadi seperti biasa, kalau proton itu pasti bagian bawahnya ini ya. Selalu ingat, ini adalah jumlah proton. Proton itu selalu tetap jumlahnya, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahkan, hanya elektron. Jadi di sini jumlah proton adalah 11. Selanjutnya jumlah neutron dulu dong. Jumlah neutron itu selalu sama, atas dikurangi bawah. Ingat-ingat ya nak, 23 kurangi 11, berarti 12. Dan selanjutnya, untuk jumlah elektron, di sini karena ada tanda plusnya, artinya dia telah melepaskan elektron. Awalnya elektronnya itu 11, terus dilepaskan 1 plus. Berarti 11 melepaskan, artinya mengurangi. 11 dikurangi 1, berarti 10 elektronnya. Coba contoh satu lagi ya. Misalnya ibu punya di mana ya? Di sini. Punya O2 min. Ya, 16,8. Nah, tentukan proton, elektron dan neutronnya. Di sini gampang sekali nak, kayak tadi proton selalu sama 8 ya. Untuk neutron itu pasti atas kurangi bawah. Nah, untuk elektronnya bagaimana? Kita lihat dulu. Awalnya elektronnya itu 8, terus ditambah. Di sini artinya itu dia telah nambah elektron atau nangkap elektron. Ingat, kalau minus itu artinya menambah atau menangkap elektron. Jadi awalnya 8, dia nambah 2. Berarti 10 elektronnya. Bisa ya tentang atom yang bermuatan positif dan juga atom bermuatan negatif. Oke, lanjut. Kita akan belajar ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu tentang ini dia. Tentang bilangan kuantum nomor 5. Oke, perhatikan ya. Dan untuk sebagai bocoran sedikit aja ya, kalian juga bisa lihat di kisi-kisi bahwa untuk soal bilangan kuantum di USP tahun ini itu ada 2 soal. Jadi lumayan nih kalau misalnya 2 soal bilangan kuantum kalian bisa mengerjakan dengan benar, berarti bisa nambah poin buat kalian ya. Jadi diharapkan dengan mendengarkan dan juga memperhatikan video ini, ibu harap kalian setidaknya bisa mengerjakan USP kimia yang memang dari bab 1 kelas 10 sampai bab terakhir di kelas 12 ya. Jadi diharapkan kalian setidaknya ada usaha sedikit terakhir kalinya saat kalian ada di SMA. Oke? Oke, lanjut. Di sini tentang bilangan kuantum. Ibu akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu apa sih sebenarnya bilangan kuantum ya. Bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu seperti titik koordinat di mana kita dapat mengetahui kebolehjadian suatu elektron. Jadi sebenarnya elektron ada di titik ini nih, gitu ya. Bilangan kuantum seperti namanya ada 4. Nah, ya kuantum itu artinya 4. Yang pertama ada bilangan kuantum utama. Ya. Ini simbolnya N. Bilangan kuantum utama itu menyimbolkan tentang kulit atom atau kulit elektron. Jadi elektron itu ada di kulit berapa gitu. Nah, jadi misalnya ibu punya subkulit 2P6. Berarti yang menandakan N-nya yaitu 2 ini. Jadi dia ada di kulit ke-2. Jadi N-nya sama dengan 2. Paham ya? Yang kedua yaitu bilangan kuantum azimut.
L kecil ya. Dia itu menyatakan subkulit suatu elektron. Jadi dia subkulit di keberapa nih elektron ini gitu. Nah, contoh pakai 2P6 tadi yang menandakan subkulitnya. Jadi L itu Jadi untuk subkulit S itu L-nya 0, subkulit P L-nya 1, subkulit D L-nya 2, dan subkulit F L-nya 3. 0, 1, 2, 3. Ya. Jadi misalnya nih untuk 2P6 berarti subkulitnya berapa, Nak? Subkulitnya berapa? Karena P berarti L-nya sama dengan 1. Jadi untuk 2P6 N-nya 2, L-nya 1. Oke, yang ketiga M. Bilangan kuantum magnetik. Nah, kalau bilangan kuantum magnetik itu menyatakan ada di orbital mana sih elektron itu, menyatakan tentang orbital elektron. Nah, jadi kita harus tahu orbital itu apa. Orbital itu suatu tempat di mana elektron itu bisa tahu ada di situ, ya, kebolehjadian. Ya. Nah, untuk subkulit S, kita harus tahu orbitalnya itu ada 1. Kemungkinan ada 1. Kalau P, orbitalnya ada 3. Jadi kotak ini kita ibaratkan 1 orbital. Berarti P 3 orbital. Kalau D ada 5 orbital. Kalau F ada 7 orbital. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ya, kalian harus tahu dulu. Ya, S itu kotakannya 1, P kotakannya 3. Nah, setelah itu, ya, kita pakai subkulit 2P6 kayak tadi. Berarti 2P6 orbitalnya P dong. Ya, berarti harus 3 orbitalnya. 2, 3. Nah, sampai sini paham ya? Selanjutnya kita lihat nilai L-nya sebelumnya. Jadi di 2P6 itu nilai L-nya sama dengan 1. Ingat, untuk bilangan kuantum magnetik itu dari min L, 0 plus L. Jadi di sini dari min 1 karena L-nya 1, 0 plus 1. Misalnya nih ya, ada 3D5, berarti D itu dimulai dari L-nya 2. Oh, berarti dari min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. Seperti itu ya, Nak. Kalau S bagaimana? S berarti L-nya 0, jadi tinggal 0 saja. Paham ya? Nah, untuk kotakannya 3 ini seperti ini. Min 1, 0 plus 1. Selanjutnya, ya, kita isi elektronnya. Di sini nih elektronnya 6. Kita isi, Nak. Ya, ingat pengisian itu berdasarkan kaidah HUND. Dia seorang tokoh kimia juga yang menyatakan bahwa pengisian elektron itu single-single dulu, ya, satu-satu terlebih dahulu baru berpasangan. Jadi 1, 2, 3 baru berpasangan tapi kebalik elektronnya. 4, 5, 6. Ya, jadi nggak boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, bukan seperti itu. Ya, mengikuti kaidah aturan HUN ya, dia harus satu-satu terlebih dahulu, berat selanjutnya berpasangan. Ya, karena di sini ada 6 elektronnya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh lagi nih, misalnya masih bingung. Misalnya P-nya ada 4, P4. Berarti 1, 2, 3, 4. Gitu. Bisa, ya. Nah, kita lihat lagi. Yang terakhir kalian isi itu tadi di mana nih yang 2P6? Ini. Ya, yang kalian isi di sini. Misalnya di P4 yang kalian terakhir isi itu yang ini. Berarti nilai M untuk orbital ini yaitu plus 1. Karena terakhirnya ada di kotakan plus 1. Jadi kalau misalnya P4, M-nya yaitu min 1 karena di kotakan min 1. Paham ya? Semoga dapat dipahami. Oke, jadi untuk 2P6 dapat disimpulkan M-nya plus 1. Selanjutnya yang terakhir adalah spin S-nya.